Sama jumpa lagi pada pembahasan sekolah sahabat kita pada bulan yang pertama, sahabat yang kedua atau pelajaran yang kedua, 14 Januari 2023. Judul pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini adalah perjanjian Allah dengan kita. Suatu perjanjian dibangun atas kesepakatan dua pihak. Namun Allah kadang-kadang memberikan janji kepada kita hanya sepihak. Hanya Allah yang berjanji dan Allah yang akan apa? Allah yang akan menepati janji-janjinya itu. Mari kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat hari ini. Dengan ayat inti dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengingat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, meskipun ada beberapa pengecualian, suatu perjanjian biasanya merupakan kontrak antara dua pihak. Kedua belah pihak berkomitmen untuk memenuhi bagian mereka. Selain itu, syarat perjanjian dan kemungkinan penyebab pembatalan harus dinyatakan dengan jelas. Allah telah membuat beberapa perjanjian unilateral atau sepihak dengan umat Tuhan. Contohnya dalam Kejadian 9 ayat 11. Namun, sebagian besar perjanjiannya bersifat bilateral atau dua pihak. Artinya, Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan atau memenuhi bagian kita. Pelajaran sekolah sahabat kita akan dibagi dalam beberapa inti daripada pembahasan ini. Yang pertama adalah perjanjian keselamatan, yang kedua adalah perjanjian berkat, yang ketiga adalah perjanjian hasil pertama, yang keempat adalah perjanjian persepuluhan, dan yang terakhir adalah perjanjian lain. Kita akan melihat dari kelima perjanjian ini, mana yang bilateral, mana yang lateral, dan mana yang bagian Allah, dan mana yang bagian kita. Perjanjian keselamatan kita baca dalam Kisah 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Perjanjian keselamatan tidaklah sepihak, tetapi itu merupakan bilateral atau perjanjian dua pihak. Ada bagian Allah dan ada bagian kita. Bagian kita adalah percaya kepada Yesus Kristus, dan bagian Allah adalah apa? Akan menyelamatkan kita. Perjanjian itu adalah perjanjian yang sederhana. Tidak ada tempat yang rumit, yang sulit. Tujuan utama adalah memberi kita hidup yang kekal. Namun, itu bukanlah perjanjian yang ditandatangani sekali dan kemudian dilupakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Perjanjian yang kedua adalah perjanjian berkat. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini juga merupakan adalah perjanjian bilateral, perjanjian yang Allah buat dengan Israel, dan sekarang juga berlaku bagi kita, mencakup banyak berkat. Kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Ada beberapa berkat yang Tuhan berikan. Diberkatilah kota tempat yang kau berikan, pada ayat yang ketiga. Yang engkau tinggal pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang keempat, diberkatilah anak-anakmu. Ayat yang keempat juga diberkati penghasilanmu. Ayat yang kelima, diberkati alat pekerjaan. Ayat yang keenam, diberkati rumah tanggamu dan tempat yang engkau kunjungi. Ayat yang ketujuh, engkau akan diberkati di antara musuhmu. Dan ayat yang ke-8, diberkatilah pekerjaan.
Jadi banyak berkat yang Allah janjikan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 13 kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Namun di situ ada bagian kita dan ada bagian Allah akan memberikan berkat kepada kita, dan bagian kita adalah mendengarkan Tuhan dan menuruti perintahnya. Itu pada ayat yang pertama, hidup menurut kehendak Tuhan. Ayat yang ke-9, dan jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Pada ayat yang ke-15, perjanjian berkat ini akan berlaku bagi kita, namun kita melaksanakan tugas kita dan Allah akan melaksanakan tugasnya. Perjanjian hasil pertama, Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Memberikan hasil pertama kepada Tuhan, kepada orang lain mungkin menjadi beban bagi kita. Bahkan dikatakan bahwa dari segala penghasilan kita memberikan hasil pertama kepada Tuhan. Kalau kita memberikan itu, apalagi yang terbaik kita berikan, apakah kita tidak rugi? Perjanjian hasil pertama berlangsung sebagai berikut. Bagian kita berikan Allah yang pertama dan yang terbaik. Bagian kita memberkati yang sisa dari apa yang kita punya. Perjanjian ini mencakup hasil kerja kita, kasih kita, dan juga waktu kita. Allah mengundang kita. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Selain berkat yang datang dari Tuhan, Alkitab juga penuh dengan nasihat untuk mengelola uang kita, kasih kita, waktu kita secara efektif. Perjanjian persepuluhan, Maleakhi 3 ayat 10, ayat yang sering kita baca, bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, perjanjian persepuluhan juga perjanjian bilateral, ya, di mana kita akan membawa kembali persepuluhan ke dalam rumah Allah. Itu adalah bagian kita, dan bagian Allah akan apa? Membuka tingkap-tingkap langit. Kalau tidak percaya, mari kita coba. Kita tuntut apa? Kita tuntut kasih Allah. Dan perjanjian lainnya dalam Matius 6 ayat 13. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini juga adalah perjanjian bilateral. Bagian kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian Allah akan ditambahkan kepada kita. Yesus memperluas perjanjian pertama. Jika kita mendahulukan Allah, Dia akan memberikan kita makanan dan pakaian. Dia akan memenuhi keperluan kita. Ada perjanjian lain dalam Alkitab. Perjanjian damai sejahtera dalam Yesaya 26 ayat 3. Bagian kita adalah percaya kepada Allah dan merenungkan tentang Dia. Bagian Allah memberikan kita damai sejahtera. Perjanjian pengampunan, bagian kita adalah mengakui dosa-dosa kita. Bagian Allah mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari kejahatan. Perjanjian pemulihan, bagian kita adalah merendahkan diri di dunia, berdoa dan mencari Tuhan, bertobat. Bagian Allah memulihkan negeri kita. Ulangan 30 ayat 19. Tuhan selalu menawarkan dua pilihan, menurut dan menerima berkat, atau tidak menurut dan kehilangan berkat. Pilihlah hidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, perjanjian Allah dengan kita itu adalah perjanjian yang banyak, yaitu perjanjian bilateral. Kita melakukan tugas kita, Allah akan melakukan tugasnya. Namun semuanya itu bukan karena perbuatan kita, karena kita telah melaksanakan tugas kita, namun karena kasih Allah yang lebih dahulu kepada kehidupan kita, maka kita melakukan tugas kita.
Kita dapat mengambil kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Tuhan menganugerahkan karunia-Nya dengan limpah kepada kita. Dia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengerahkan anaknya Yesus Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap berkat yang kita terima datang melalui Yesus Kristus, maka tindakan kita akan bangkit dan melakukan kewajiban kita terhadap Tuhan. Pada siapa kita bergantung untuk hidup dan kesehatan untuk berkat-Nya, kita diyakinkan jika kita memberi keperbenaran Tuhan, kita akan menerima dari Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Sabat. Shalom.